tadinya kita merasa sendiri, ternyata kita tidak sendiri. Yang tadinya kita merasa sudah lemah, ternyata saudara dengan motivasi tersebut kita menjadi berdiri lagi tegak, semakin kuat. Nah karena itu saudara, saya berterima kasih kepada para habaib, para ulama, para ustadz yang selama ini saya tahu baik yang bicara maupun tidak bicara, mereka banyak yang mendoakan saudara, mendoakan dari majelis-majelis mereka, mendoakan dari pesantren-pesantren mereka, mendoakan saudara dalam doa-doa dan munajat mereka. Demi Allah saudara, saya akan binasa tanpa doa para habaib dan ulama saudara. Misi kenabian yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurnaan akhlak. Tadi sudah dibacakan hadisnya oleh Dr. Mahir, begitu juga oleh Profesor Dr. Said Agil Munawar, saudara, bahwa misi yang dibawa oleh Nabi sebagaimana beliau sabdakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, innama adatun min adawatil hasan. Artinya apa? Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak saudara. Jadi kalau dikatakan hanya, berarti semua yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, baik dalam urusan akidah, syariat saudara, maupun dalam urusan akhlak, tujuannya cuma satu, menyempurnakan kemuliaan akhlak umat manusia. Kenapa kita sholat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa saudara kita tidak boleh berzina, tidak boleh menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh melakukan kemunkaran? Supaya akhlak kita mulia. Jadi apa semua yang diajarkan oleh Nabi kepada kita? Untuk kemuliaan akhlak. Karenanya saudara, antara akidah, syariat dan akhlak ini tiga perkara yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan saudara. Dengan akidah yang kuat maka akan tegak syariat. Dengan tegaknya syariat maka akan mulia akhlak saudara. Jadi kalau akidah lemah maka nanti syariat nggak tegak. Kalau syariat tidak tegak, nanti akhlak tidak mulia. Jadi akhlak itu cerminan. Omong kosong, orang ngaku akidah kuat, syariat tegak, kalau akhlaknya nggak ada saudara. Omong kosong, orang ngaku akidahnya bagus, syariatnya ngakunya dijalankan dengan baik, tapi tidak punya akhlak. Omong kosong saudara. Orang kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, akan melahirkan akhlak yang baik, yang mulia, yang bagus, yang terpuji. Kenapa? Sebab antara akidah, syariat, akhlak menjadi satu kesatuan saudara yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah. Nah karenanya kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, yuk mari kita pelajari bersama saudara, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi, bagaimana akhlak kita kepada keluarga Nabi, bagaimana akhlak kita kepada para sahabat Nabi, bagaimana akhlak kita kepada guru-guru kita, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, bagaimana akhlak kita saudara kepada anak dan istri kita, bagaimana akhlak kita kepada seluruh keluarga dan kerabat kita, bagaimana akhlak kita kepada para sahabat kita, lalu bagaimana saudara akhlak kita saudara kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, dan bagaimana juga
seluruh umat manusia, saudara. Apapun agama, suku dan bangsanya. Nah maka itu saudara, kalau sebelum pulang ke Indonesia kemarin saya menyerukan revolusi akhlak, saya tidak melakukan sesuatu yang baru, tidak. Saya tidak membawa sesuatu yang baru, tidak saudara. Karena sesungguhnya Bapak revolusi dunia, pahlawan revolusi dunia, saudara, revolusi akhlak tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah Bapak revolusi akhlak sedunia, saudara. Dari dulu sampai hari ini beliau adalah pahlawan, pejuang revolusi akhlak. Beliaulah saudara, dengan izin Allah, saudara, di mana beliau keluarkan umat manusia minat zulumati ila nur. Beliau ajak umat manusia hijrah minal khabith ila tayyib, minas sayyiat ila hasanat, saudara, minal maksiyah ila ta'ah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu saya ingin mengajak semua yang ada di sini, segenap umat Islam tercinta, yuk mari dengan memperingati Maulid Nabi ini, tunjukkan rasa cinta kita kepada beliau dengan kita menghijrahkan diri, saudara, minat zulumati ila nur, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh beliau. Yuk sama-sama kita revolusi akhlak. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk mulai hari ini sholatnya lebih bagus, saudara. Yang kemarin ibadahnya sudah baik, yuk mulai hari ini, saudara, ibadahnya lebih makin ditingkatkan, saudara. Insya. Yang kemarin masih suka maksiat, yuk mulai hari ini stop, jangan lagi kita berbuat maksiat, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Alhamdulillah, itulah yang ingin saya sampaikan, saudara. Maaf, saya tidak berpanjang lebar karena memang suara masih sangat berat. Tolong dimaklumi ya ikhwan. Ini kayaknya suara cadangan ini. Tapi saya menjadi bertenaga karena saya mendapat motivasi dari guru saya tercinta, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau selalu memberikan saya nasihat, memberikan saya masukan, saudara. Bahkan beliau tidak segan-segan menjewer saya, menegur saya, sampai pada saat beliau sedang umroh ke kota suci Makkah, kami duduk bersama, kami bincang, dan beliau memberikan berbagai masukan yang luar biasa. Jadi apa-apa yang beliau berikan motivasi kepada saya, itu menjadi modal semangat, saudara. Yang tadinya kita merasa sendiri, ternyata kita tidak sendiri. Yang tadinya kita merasa sudah lemah, ternyata saudara, dengan motivasi tersebut kita menjadi berdiri lagi tegak, semakin kuat. Nah karena itu saudara, saya berterima kasih kepada para habaib, para ulama, para ustadz yang selama ini saya tahu, baik yang bicara maupun tidak bicara, mereka banyak yang mendoakan, saudara. Mendoakan dari majelis-majelis mereka, mendoakan dari pesantren-pesantren mereka, mendoakan saudara dalam doa-doa dan munajat mereka. Demi Allah, saudara, saya akan binasa tanpa doa para habaib dan ulama, saudara. Saya sudah tidak akan pernah punya kekuatan untuk bangkit kembali kalau tidak ada doa para habaib, para ulama dan guru kita, saudara. Maka itu sekali lagi, saudara, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Doa silahul mu'min, doa itu senjata orang yang beriman, saudara. La yarudul godo illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir ketentuan Allah kecuali doa. Wa doa muhul ibadah, dan doa itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Jadi jangan pandang remeh dengan doa, saudara. Bahkan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf saat lagi tegang-tegangnya di Jakarta, saudara, saya dipanggil oleh beliau. Saya datang ke rumah ini, saya menghadap beliau. Beliau berikan sekali kertas, dituliskan oleh beliau doa yang harus saya amalkan, doa yang harus saya baca, dan doa tersebut terus saya amalkan, saya baca sampai saya di kota Mekah sekalipun, saudara.
doa yang luar biasa, doa pelipur lala, doa penghibur hati, doa pembangkit semangat, doa riayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih sekali lagi kepada guru kami tercinta, dan saya mohon maaf kalau saya sebagai murid banyak taksirat, banyak kekurangan. Semoga beliau kita doakan panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan dan keberhasilan di dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal